Shalom, perkenalkan nama saya Jarni Rindiawati Baru. Saya prodi teologi, saya masih semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, introduksi teologi perjanjian baru. Di dalam introduksi teologi perjanjian baru terdapat pengertian teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya Tuhan. Dalam teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan yang memuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Di dalam mempelajari teologi perjanjian baru berarti mempelajari spesifik teologi yang terdapat di seluruh kitab perjanjian baru. Teologi perjanjian baru memiliki fungsi, yaitu untuk mengetahui proses ataupun usaha yang dilakukan Allah di dalam pelayanan ataupun di dalam pekerjaannya. Adapun pendekatan yang terdapat di dalam teologi perjanjian baru yaitu menggunakan pendekatan teosentris yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama analisis, yang kedua gramatikal, yang ketiga historisis, dan yang keempat kontekstual. Analisis berarti menyelidiki atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Gramatikal atau sesuai atau menurut dengan tata bahasa. Yang ketiga yaitu historis. Historis berarti yang berhubungan dengan masa lampau ataupun sejarah. Dan kontekstual yaitu situasi yang ada hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Di satu sisi terdapat 2 pokok penting di dalam perjanjian baru, yaitu yang pertama, memahami bahwa Allah menginformasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia. Yang kedua yaitu Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Pada selanjutnya kita akan memahami mengenai hubungan teologi perjanjian baru dengan teologi perjanjian lama. Di dalam teologi perjanjian lama memiliki suatu hubungan di dalam teologi perjanjian baru. Ada beberapa menurut para ahli dan ada juga secara alkitabiah. Dan sebagai kesimpulannya di sini yaitu teologi fungsi hubungan antara teologi perjanjian lama dengan teologi perjanjian baru yaitu para penulis perjanjian baru mengenal bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru dalam perjanjian baru hanya dapat menjadi jelas dalam terang perjanjian lama. Demikian juga sebaliknya. Kemudian di sini mengenai sejarah teologi perjanjian baru. Sejarah teologi perjanjian baru Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisannya dan maupun apa yang ditekankan oleh penulis. Pada dasarnya, mereka menolak inspirasi kitab suci dan memandang bahwa perjanjian baru sebagai karya literatur yang tidak berbeda dengan karya karya literatur lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang mereka lakukan untuk kitab perjanjian baru yaitu sudut pandang kritikal. Oleh sebab itu, maka banyak keragaman opini. Sebagian besar melihat adanya pertentangan antara penulis yang satu dengan penulis perjanjian baru yang lain. Dan saat ini saya akan membahas tentang metodologi teologi perjanjian baru. Di dalam metodologi perjanjian baru terdapat tiga hal yang dapat dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu yang pertama pewahyuan. Pewahyuan
adalah progresif atau maju yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Yang kedua yaitu penekanan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga yaitu teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak berkontradiksi ataupun tidak bertentangan, melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Dan kemudian kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini berjudul Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah suatu perpaduan di dalam Alkitab, yaitu pada kitab Matius, Markus, dan Lukas. Yang ketiga kitab tersebut yang saya sebutkan tadi disebut Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya bersama dan optanomaltip atau optik artinya melihat. Ketiga penulis Injil tersebut melihat kehidupan Yesus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab itu mempunyai hubungan yang telah ataupun yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. 90% isi Injil Markus terdapat dalam Injil Matius. 50% isi Injil Markus terdapat dalam Injil Lukas. Sekitar 235 ayat yang merupakan perkataan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius dan Lukas tidak dapat dalam Injil Markus. Contoh kesamaan, ketidaksamaan begitu jelas dalam Injil Sinoptik. Kesepakatan atau kesamaan bisa dilihat dalam Matius 9 ayat 6, Markus pasal 2 ayat 10, dan Lukas pasal 5 ayat 24. Ketidaksamaan bisa dilihat dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan Markus ayat 1 pasal 12 sampai 13 dan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di sini saya akan menjelaskan susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditempatkan pertama bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Injil Matius sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang Yahudi. Kemudian disusul dengan Injil Markus yang dialamatkan kepada percampuran Yahudi dan Romawi ataupun Samaria. Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Kemudian kita masuk pada perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Perbedaan ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu perbedaan materi, perbedaan penekanan, perbedaan geografis, dan yang keempat yaitu perbedaan struktur. Pada perbedaan materi, di dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran yang berupa perumpamaan. Yang kedua yaitu perbedaan penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan geografis. Sekarang saya akan membahas mengenai bab 3 yaitu teologi Injil Matius. Di dalam teologi Injil Matius ini terdapat identitas yaitu penulis. Penulis kitab ini adalah Matius sendiri. Disebut Lewi
tema di dalam kitab Matius ini adalah Yesus adalah Raja Mesianis. Sekali lagi saya ulangi, tema di dalam kitab ini adalah Yesus adalah Raja Mesianis. Adapun kata kuncinya yaitu kerajaan. Waktu penulisan kitab ini terdapat pada tahun 60-an tahun Masehi. Kitab ini ditunjukkan untuk orang-orang percaya Yahudi dan kitab ini memiliki latar belakang, yaitu ada 4 bagian latar belakangnya, yaitu ketergantungan pada pernyataan Injil dan nubuat Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Yang kedua yaitu hal menurut garis silsilah Yesus, bertolak dari Abraham. Dan yang ketiga yaitu pernyataan yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Yang keempat yaitu penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan surga ataupun yang searti dengan kerajaan Allah sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Adapun 3 tujuan di dalam penulisan kitab Injil Matius ini yaitu untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi di dalam mengenai kehidupan Yesus Kristus ataupun saksi mata di dalam mengenai kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh nabi Perjanjian Lama yang sudah dinantikan, yang sudah lama untuk dinantikan. Dan yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam Injil Matius ini juga terdapat muatan teologis, yaitu yang pertama adalah Allah, yaitu bagian A, Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup di dalam Injil Matius cukup mencangkup banyak untuk cukup menganggungkan. Di sini dikatakan Allah adalah Allah yang hidup, di mana Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, sebab dialah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan dia adalah Allah yang akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Yang bagian B yaitu Allah bekerja menurut rencana. Yang bagian C yaitu Allah sebagai Bapa. Bagian D Allah Maha Adil. Dan nomor yang kedua yaitu Kristologi. Di dalam Kristologi ini dibahas mengenai ajaran Yesus Kristus di dalam Injil kitab Matius. Di dalam kitab Matius terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang pada umumnya dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama khotbah di bukit. Di situ diajarkan mengenai ajaran etika Kristen. Yang kedua yaitu pengutusan ke-12 murid. Itu adalah ajaran mengenai misi Kristen. Yang ketiga yaitu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah di sini diajarkan mengenai ajaran kerajaan Allah. Yang keempat yaitu kehidupan komunitas Kristen ataupun ajaran mengenai gereja. Yang kelima yaitu kedatangan Kristus yang kedua ataupun ajaran mengenai akhir zaman. Pada bagian selanjutnya dikatakan di sini sebagai Yesus sebagai Mesias dan Yesus sebagai anak Daud, dan dikatakan juga Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah, kemudian Yesus adalah Tuhan, dan yang ketiga adalah pneumatologi ataupun yang dimaksud dengan pneumatologi ini yaitu doktrin yang mempelajari tentang ajaran Roh Kudus. Di dalam pneumatologi ini terdapat banyak ajaran yang diajarkan di dalam pembahasan ini, yaitu
Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, yaitu anak Allah. Yang kedua yaitu membaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu menghujat Roh Kudus. Yang keempat yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Dan yang terakhir yaitu mempelajari tentang eklesiologi, yang dimana eklesiologi adalah doktrin yang mempelajari tentang ajaran gereja. Di dalam doktrin ini yang mempelajari tentang ajaran gereja terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama pengakuan Petrus dan gereja, dan kemudian mempelajari tentang kunci kerajaan surga, di mana kita dapat mendapatkan kunci kerajaan surga ini dengan memberikan hati kita untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan kita, Tuhan dapat memberikan kita kunci kerajaan surga yang merupakan hadiah terbesar di dalam kehidupan kita di dalam melayaninya. Dan kita harus menginjili orang lain yang masih belum mengenal Tuhan agar dapat mengikut Yesus dan bisa menjadi murid Yesus. Baik, demikian pembahasan dari saya dari materi bab 1 sampai bab 3 ini. Jika ada kesalahan selama saya menjelaskan, saya mohon maaf dari Ibu pengasuh mata pelajaran, pengasuh mata kuliah, pengantar teologi pengantar Perjanjian Baru 1. Dan saya memohon agar segala kesalahan yang terjadi di dalam pengeditan video ataupun pembuatan video ini biarlah ibu dosen dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Shalom.